Terima kasih Kak Etet. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Bapak Ibu, terima kasih banyak partisipasinya sudah hadir dalam acara seminar sosialisasi MOOCs atau Maranatha Open Online Courses. Karena tahun ini resmi akan kita selenggarakan di Universitas Kristen Maranatha Bapak Ibu. Kita langsung dong buat Maranatha dan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tadi kita bersama-sama mendengar apakah MOOCs itu sendiri, yaitu ini belum ya, sebentar. Ya, jadi MOOCs itu sendiri Bapak Ibu, official namanya adalah Massive Open Online Course. Yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tian bahwa sebenarnya dari berbagai institusi pendidikan itu bisa aja memiliki nama tersendiri gitu. Oleh karena itu memang saat ini meskipun belum official banget, dari LPKA memberikan nama Maranatha Open Online Courses untuk kita selenggarakan. Jadi namanya adalah Maranatha Open Online Courses karena tujuannya nanti materi Bapak Ibu dosen atau nanti mungkin dari Bapak Ibu teknik yang memberikan materinya ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas atau juga internal Maranatha sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut bagaimana penyelenggaraan MOOCs di Universitas Kristen Maranatha, kami mau memperkenalkan dulu Bapak Ibu, lembaga yang menyelenggarakan ini adalah dari Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademi yang diketuai oleh Pak Bernard, dan kita memiliki 6 bidang Bapak Ibu. Di sini hanya sekedar mengingatkan saja bahwa LPKA memang memiliki 6 bidang yang mungkin di kampus kita satu-satunya lembaga yang banyak sekali bidangnya atau unitnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada bidang peningkatan kualitas kurikulum oleh Pak Imam, di sini ada Pak Imam, dan juga oleh Pak Imam kembali masih karena masih PLT Bapak Imamnya juga menjadi ketua bidang di bidang peningkatan kompetensi akademik. Lalu ada bidang 3 yaitu bidang peningkatan reputasi akademik oleh Ibu Christine. Di sini juga ada Bu Christine. Dan bidang keempat di sini ada bidang pengelolaan MBKM. Ada Kak Lanlan di sini juga. Dan bidang kelima yaitu bidang pengembangan model pembelajaran Bapak Ibu, yaitu di bidang saya sendiri. Dan yang terakhir kita ada bidang produksi konten pembelajaran oleh ketua bidangnya Kak Rosa. Di sini juga ada Kak Rosa Bapak Ibu. Bapak Ibu, singkat saja penjelasan dan perkenalan kami terkait LPKA Bapak Ibu. Dan dari nama LPKA sendiri itu mengusung kreativitas ya Bapak Ibu, sehingga di peta proses LPKA juga punya platform yaitu kreatif academic education, creative education Bapak Ibu di sini. Mungkin kecil ya Bapak Ibu ya. Saya akan perbesar sedikit. Nah, creative education di sini LPKA itu tuh punya dua framework yaitu Morning. Bapak Ibu di sini sebagai pendidik dan juga mungkin kami mengundang juga dari administrator LMS sudah mengenal Morning ya Bapak Ibu. Morning itu adalah Maranatha Online Learning. Tapi di framework yang kedua juga dengan nama yang sama yaitu Morning, yaitu Maranatha Open Resource Learning. Sehingga di dalam desain LPKA memang dari dulu memang sudah ada bibit untuk membuat creative education hadir di Universitas Kristen Maranatha. Jadi Bapak Ibu, dengan dua framework ini sudah direncanakan dan memang tidak ujuk-ujuk hadirnya kreativitas itu Bapak Ibu. Dan salah satu yang akan kita bahas lebih dalam di sini adalah dari Maranatha
Maranatha Open Resource Learning di sini salah satunya adalah Massive Open Online Course yang akan kita hadirkan dan juga video pembelajaran, kemudian ada live streaming education. Nah, salah satunya dari Maranatha Open Resource Learning itu adalah Massive Open Online Course yang kita namakan juga Maranatha Open Online Course atau MOOCs. Nah, Bapak Ibu, ini framework yang kedua yang akan kita hadirkan. Framework yang pertama itu sudah kita jalankan dan menurut kami dan beberapa evaluasi pembelajaran dari morning sudah berjalan dengan baik sekali atas partisipasi dan juga tentunya adalah dari Bapak Ibu semua yang menjalankan morning dengan sangat baik. Sampai saat ini juga kami punya datanya di morning dan dari Google Analytics di tahun 2020 mungkin masih sedikit yang akses ke morning kita sampai tahun ini tuh semakin meningkat bahkan di Rabu malam terakhir saya lihat di Google Analytics untuk akses pengunjungnya saja itu di 1,1 juta ke morning Bapak Ibu, dan untuk users itu di 900 ribuan. Jadi tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu untuk menjalankan morning ya memang mungkin tidak sebanyak itu ya pengunjungnya. Jadi kami tetap aplaus dan apresiasi kepada Bapak Ibu dosen yang terus menjalankan morning. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, maksudnya masih satu orang ya, tapi saya percaya Bapak Ibu juga bangga menggunakan morning. Nah Bapak Ibu, framework yang kedua yang tadi saya sampaikan adalah Maranatha Open Resource Learning. Nah ini yang akan kita hadirkan di tahun ini dan mungkin di tahun yang akan datang. Yang pertama sekali adalah Massive Open Online Course. Jadi MOOCs yang kita sudah juga sosialisasikan di tahun kemarin waktu kita pernah mengikuti program juga Bapak Ibu seperti yang juga disampaikan Pak Bernard. Inisiasinya memang sudah jauh hari kita akan menghadirkan MOOCs Bapak Ibu gitu. Hanya kita tentu perlu perencanaan, perlu membuat formula yang baik dan panduan-panduan sehingga saat ini kita benar-benar berani untuk membuka secara mengundang Bapak Ibu dan membuka secara resmi bagaimana penyelenggaraan MOOCs ini, dan terutama kita menghadirkan pakar ahli di bidangnya yaitu Prof. yang tadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita akan menyelenggarakan MOOCs. Bagaimana caranya saya akan sampaikan. Sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, istilah pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar. Sumber belajar yang warna hijau ya Bapak Ibu. Pada suatu lingkungan belajar. Kita yakin percaya Bapak Ibu, Universitas Kristen Maranatha juga adalah lingkungan belajar ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya tidak hanya Universitas Kristen Maranatha, di mana saja kita bisa kalau kita mau belajar sebenarnya. Tetapi karena kita institusi pendidikan, Bapak Ibu, di sini kita ada peserta didik dan juga Bapak Ibu sebagai pendidik, dan tidak hanya di sana saja, sumber belajar juga adalah mendukung sebuah proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di mana sumber belajar itu juga kita harus modifikasi lebih baik dan berinovasi lebih baik lagi agar, nah yang seperti disampaikan oleh Prof. yang tadi bahwa ketika kita menghadirkan materi yang relevan dengan masa kini yang mungkin nanti bisa di konversi nilainya, nah ini yang kita hadirkan di MOOCs Bapak Ibu. Jadi sumber belajar di sini tekanannya kepada bagaimana kita menghadirkan pembelajaran kreatif mungkin di luar kurikulum kita dan lain sebagainya. Oke. Nah Bapak Ibu, apa sih sebenarnya MOOCs itu? Kalau kami boleh sedikit rangkum bahwa MOOCs itu bisa dianalogikan sebagai mata kuliah yang dikonsumsi, diambil oleh peserta di luar institusi. Karena tadi disampaikan Prof. Tian bahwa MOOCs itu kan sebenarnya sifatnya bisa diambil oleh masyarakat luas di seluruh penjuru, gitu ya, seluruh penjuru. Kalau kita mungkin bisa kita katakan seluruh penjuru Indonesia dulu ya Bapak Ibu, walaupun sebenarnya kita sifatnya open dan dunia bisa ambil kalau kita menggunakan bahasa Inggris gitu kan.
saat ini memang karena kita masih pemula gitu ya, bukan tidak yakin. Saya yakin kedepannya MOOCs di Maranatha akan berkembang lebih baik, sehingga mari kita yakinkan diri untuk bisa menyampaikan, mensosialisasikan MOOCs kita ke penjuru Indonesia dulu aja Bapak Ibu, ya kan? Selanjutnya MOOCs di Maranatha ini memiliki dua format, yaitu nanti ada SKS dan juga non SKS. Kalau tadi disebut oleh Prof Dian itu adalah kredit non kredit. Kalau untuk SKS Bapak Ibu sebenarnya kita belum buka dulu karena ini nanti akan dikelola oleh bidangnya khusus, yaitu program studi, ataupun karena MKI dipegang oleh LPKA nanti mungkin akan dikelola oleh LPKA. Saat ini fokus kita adalah kepada MOOCs yang non SKS. Karena SKS sebenarnya kan memiliki ketentuan-ketentuan wajib adanya penugasan, evaluasi, dan mungkin ada rencana pembelajaran yang cukup terstruktur gitu. Saya tidak mengatakan MOOCs tidak terstruktur Bapak Ibu, tetapi memang untuk saat ini kita masih membuka untuk yang non SKS karena belum terlalu kita akan open kepada program studi dan direktorat akademik bagaimana kita berkolaborasi membuka yang SKS dan bisa mengkonversi ke nilai-nilai, maksudnya. Sedikit saya jelaskan mengenai MOOCs SKS dan non SKS. Untuk peserta MOOCs SKS ini yaitu adalah tentunya mahasiswa kita, mahasiswa yang terdaftar di Maranatha dan mahasiswa yang ikut program MBKM Bapak Ibu. Sedangkan untuk MOOCs yang non SKS ini pesertanya adalah masyarakat luas, masyarakat pada umumnya, bisa pelajar atau bisa juga mahasiswa-mahasiswi dari univ di luar Maranatha, dan juga bisa oleh pendik Bapak Ibu, atau mungkin juga ibu rumah tangga yang ingin belajar materi yang Ibu sematkan di MOOCs kita nanti. Dan juga boleh diambil oleh Bapak Ibu dosen karena memang MOOCs kan tidak bisa dikatakan hanya khusus tertentu kepada dan lain sebagainya, tidak. Hanya bagi mereka yang ingin belajar untuk materi tertentu boleh mengambil si materi ini. Tujuan dari MOOCs SKS yaitu penyelenggaraan perolehan kredit secara daring untuk mata kuliah inovatif. Mata kuliah inovatif ini MKI ini memang nanti seperti mata kuliah umum ya Bapak Ibu, dan dapat dimanfaatkan dalam program MBKM juga. Untuk tujuan dari MOOCs non SKS ini bersifat mikro kredensial Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat dan dapat dimanfaatkan untuk RPL ya. Jadi mikropredensial mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, jadi sifatnya nanti akan ada sertifikat. Mereka yang sudah menyelesaikan materinya itu mengikuti evaluasi, kemudian lulus, saat lulus kemudian akan keluar sertifikatnya, seperti itu. Lalu model belajarnya seperti apa? Yang SKS sama saja ya Bapak Ibu, sebenarnya untuk MKI ini nanti meskipun kita buka di MOOCs, ini sebenarnya pembelajarannya sama seperti bagaimana kita belajar di morning. Tetap akan ada RPS, pembelajarannya ataupun topik pertemuannya 14 dan ada 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Dan juga memiliki penugasan, perkuliahan terstruktur, asinkronus dan sinkron, terdapat peran dan interaksi dengan pendidik dan dapat diambil pada awal semester. Jadi MKI yang akan di-open di MOOCs ini Bapak Ibu nanti bisa juga dilakukan secara online ataupun secara tatap muka langsung ya. Sementara model belajar untuk MOOCs non SKS Bapak Ibu itu terdiri dari 6 sampai 8 pertemuan saja. 6 sampai 8 pertemuan ini salah satunya itu bisa evaluasi, kuisis gitu ya. Biasanya memang yang saya baca idealnya untuk MOOCs non kredit ini evaluasi yang diselenggarakan atau yang dibuka itu adalah evaluasi yang nilainya langsung keluar per sistem Bapak Ibu. Nah di sistem LMS MOOCs kita ini sudah kita atur fitur untuk kuis ataupun evaluasi yang langsung mengeluarkan nilainya, angka ya. Kemudian terdapat ujian kompetensi dan dilangsungkan secara asinkronus Bapak Ibu. Jadi
MOOC non SKS ini model belajarnya hanya asinkronus, beda dengan MKI yang ditawarkan di MOOC dan juga di Morning. Itu pembelajarannya model pembelajarannya ada dua, sinkronus dan asinkronus. Namun yang MOOC non SKS itu hanya asinkronus. Kemudian pembelajarannya itu tuh mandiri, self-paced. Karena tidak ada tutor ya, tutornya juga online, sehingga self-paced ini wajib hanya oleh pesertanya saja Bapak Ibu, sehingga memang mereka mungkin misalnya merasa sudah paham dalam satu jangka waktu tertentu, kemudian mereka mengambil evaluasi, itu boleh aja, fine-fine aja Bapak Ibu sebenarnya, walaupun kita buka 1-8 pertemuan kan gitu, karena sifatnya self-paced tadi. Selanjutnya dapat diambil kapanpun selama si MOOC tadi kita open, kita buka. Oke, Bapak Ibu, konten. Nah, tadi disampaikan oleh Prof. Tian terkait konten pembelajaran. Untuk konten pembelajaran SKS, MOOC-nya SKS, di sini kontributor adalah dosen dan atau praktisi studi. Kontributor di sini itu sebenarnya adalah pengusul ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai dosen yang akan mengusulkan materi MOOC-nya yang akan kita open kepada masyarakat luas dan juga Universitas Kristen Maranatha. Di sini boleh Bapak Ibu dosen dan juga praktisi studi atau kolaborasi Bapak Ibu. Memiliki rencana pembelajaran semester. Jadi, tadi yang MOOC itu SKS ya Bapak Ibu ya. Jadi SKS, karena tadi sistemnya SKS tentu harus ada RPS. Berbeda dengan yang non SKS, Bapak Ibu, materi pembelajaran tentang suatu topik kompetensi akademik ini yang akan diusung. Seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, materi yang kita ambil sebaiknya yang relevan supaya nanti standarisasi untuk konversinya itu tuh diakui begitu ya Bapak Ibu. Nah, marilah Bapak Ibu dosen di sini berinovasi gitu ya, juga mengembangkan kompetensi Bapak Ibu dengan kreatif tentunya dan mengisi MOOC kita yang relevan dengan abad 21. Nanti kami akan sampaikan apa sih materi-materi topik-topik yang relevan dengan abad 21. Kemudian untuk MOOC non SKS, kontennya itu materi dapat berupa bagian dari mata kuliah yang terdapat di kurikulum Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya materi misalnya mungkin kalau dari FSRD ya ada konten atau materi Bapak Ibu terdaftar di kurikulum yang bisa diangkat untuk MOOC, ini sebenarnya juga dapat menjadi bagian dari bagian dari materi Bapak Ibu yang diangkat, tapi tidak seluruhnya begitu Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa didaftarkan untuk MOOC ya Bapak Ibu. Lalu kemudian konten digunakan diseminasi riset dan abdimas. Seperti yang disampaikan Prof. Tian bahwa awal mula adanya SIMUKSA itu tuh, kalau tadi saya dengar pembicaraan dari Prof. Tian di pagi hari, di UT sendiri itu sebenarnya ada di perguruan tinggi tertentu itu mereka cikal bakalnya itu karena ada pengabdian masyarakat tadi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu di sini sudah hadir juga Direktur LPPM dan juga Bapak Ibu-ibu kabinnya. Mohon nanti diarahkan juga kalau misalnya Bapak Ibu dosen ada pengabdian masyarakat, ada beberapa materi diangkat, kemudian dijadikan materi dan ada video dokumentasi, video dokumenter, itu bisa dijadikan MOOC juga Bapak Ibu. Selanjutnya konten untuk MOOC non SKS di sini kontributor sama ya, dosen, praktisi studi, dan juga ada kemungkinan kita buka untuk tenaga kependidikan dan mahasiswa. Tentunya untuk mahasiswa mungkin nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, tetapi saat ini masih kita buka untuk dosen dan ada kesempatan buat Bapak Ibu Tendik yang juga hadir di sini mungkin ingin mengelola dan membuka materi di MOOC. Selanjutnya adalah konten memiliki rencana pembelajaran MOOC. Nah, kalau di MOOC SKS itu adalah rencana pembelajaran semester, namun di MOOC non SKS Bapak Ibu karena tidak ada SKS-nya, hanya melampirkan rencana pembelajaran saja. Rencana pembelajaran ini nanti kami akan berikan formatnya, template-nya, sudah ada template-nya, Bapak Ibu hanya mengisi saja seperti instructional design tadi yang disampaikan Prof. Tian.
instructional design pembelajaran itu sebenarnya kan adalah si rencana pembelajaran yang biasa kita lakukan di mata kuliah kurikulum kita Bapak Ibu. Hanya saja untuk yang SKS karena tidak terlalu banyak pembelajarannya dan tidak terlalu panjang ya 1 sampai 14. Jadi kita membuat template-nya singkat saja dan Bapak Ibu isilah selama 1 sampai 8 pertemuan. Nanti kami sampaikan template-nya di lampiran-lampiran proposal panduan ya Bapak Ibu. Di sini juga ada. Nanti kami sampaikan contohnya. Sebelum kita ke lampiran, tujuan MOOCs itu sendiri. Bapak Ibu, tujuan MOOCs itu adalah menghadirkan marketplace for 21st century competency course. Jadi di sini tuh kita mau menghadirkan bagaimana kompetensi-kompetensi abad 21 masa kini Bapak Ibu untuk mahasiswa ataupun SDM kita yang saat ini ada ya Bapak Ibu ya. Kita juga nggak bisa memungkiri bahwa saat ini kan ada juga yang orang tua kita masih ada gitu ya. Tapi mungkin yang sering masih open internet, ingin belajar dan lain sebagainya, kita mengidentifikasi siapa nanti yang akan menjadi target peserta MOOCs kita Bapak Ibu. Nah itulah yang kita fokuskan. Jadi memang tujuan MOOCs kita ataupun tujuan MOOCs di Maranatha ini adalah menghadirkan marketplace for 21st century competency course. Jadi nanti materi Bapak Ibu ini sebaiknya memang berdasarkan atau disesuaikan dengan kompetensi course di abad 21 ini, seperti misalnya literasi dasar, ya literasi dasar, kemudian kompetensi dan karakter. Literasi dasar di sini adalah misalnya literasi membaca, numerasi, literasi IPA, ada TIK, literasi finansial, budaya dan bermasyarakat juga masih di abad 21 Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kompetensi? Kompetensi itu bagaimana kita berpikir keras, kemudian kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Dan karakter sangat dibutuhkan ya Bapak Ibu. Dimana kita kalau kita identifikasi ya mahasiswa kita saat ini itu tuh kayak mudah udah tahu lah, yang belajar sendiri aja dan misalnya kayak gitu tuh. Nah jadi harapannya nih dengan adanya materi-materi tentang karakter ya, kemudian mungkin mungkin terkait dengan kepribadian, nah itu boleh diangkat juga sih, menarik ya buat students ya saat ini atau juga SDM kita di abad 21 ini. Bapak Ibu, ini kami sampaikan singkat karena tinggal 5 menit lagi katanya manfaat MOOCs itu untuk masyarakat umum. Nah kita menghadirkan MOOCs nanti harapannya bisa diakses oleh masyarakat umum untuk ketika kita punya satu wadah ya, seperti tadi Bu Rosi sudah bilang, wadah untuk memperkenalkan Maranatha di luar kompetensi kurikulum. Kita juga punya kompetensi di luar itu yang lebih baik begitu. Dan juga untuk RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau, ini nanti tentu akan disesuaikan lagi karena kita harus banyak diskusi dengan Direktorat Akademik. Ini hanya sebagai rekomendasi. Nah, bagaimana manfaatnya untuk mahasiswa? Mahasiswa untuk MBKM tadi sudah disampaikan bahwa Dikti sendiri aja itu tuh sangat mendukung gitu ya, mensupport untuk MOOCs ini bisa dikonversi. MOOCs ini bisa dikonversi ke program MBKM. Lalu bagi tenaga pendidikan tentu saja untuk menambah kompetensi dan menyalurkan hobi yang memiliki kompetensi khusus. Misalnya saya suka menyiram bunga atau melihat bunga misalnya Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh kecil aja ya Bapak Ibu. Nanti jangan disamakan. Artinya kalau misalnya saya suka sesuatu, saya ingin belajar di luar kurikulum di misalnya dari Maranatha, saya akan melihat MOOCs-nya atau materi yang terdaftar ada nggak tentang yang saya suka itu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Sama dengan dosen juga ya Bapak Ibu manfaatnya. Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana ketentuan kontributor ataupun pengusul materi Bapak Ibu ya, pengusul proposal. Praktisi Dudi, dosen dan kompeten tenaga pendidik hingga mahasiswa bisa mengusulkan ya Bapak Ibu. Hanya tentu ini nanti akan direview, akan diseleksi juga oleh
pakarnya ya Bapak Ibu. Kemudian MOOCs di Maranatha dapat dibuat oleh kontributor melalui mekanisme hibah. Tahun ini kita akan kembali membuka hibah internal. Ini yang bagian penting ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan kita mensosialisasikan MOOCs ini dengan menghadirkan praktisi juga ya Prof Tian. Karena harapannya kita Bapak Ibu, kalau tahun lalu kita mendapatkan hibah penyelenggaraan si MOOCs ini, tahun ini kita ingin membuka di internal kita Bapak Ibu. Jadi ini kepada Bapak Ibu dosen silakan yang mau mengajukan. Tentu nanti akan mendapatkan beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait hibah internal ini ya. Hibah MOOCs diselenggarakan setiap semester. Kontributor diusulkan oleh 1 orang saja Bapak Ibu, dan kontributor maksimal membuat 1 MOOCs dalam 1 tahun saja. Kalau misalnya Bapak Ibu di dalam satu semester itu diterima, terus kemudian semester kemudian mau usul lagi, itu kami sarankan tahun lagi mengusulkannya. Kemudian dana hibah internal ini nanti kami akan fasilitasi 5 juta per MOOCs Bapak Ibu. Per MOOCs itu artinya misalnya Bapak Ibu ternyata kolaborasi dengan Dudi ataupun dengan 1 atau 2 partner dosen. Nah, dalam 1 materi MOOCs itu kita fasilitasinya hanya 5 juta saja Bapak Ibu. Dalam pembuatan MOOCs, kontributor akan didampingi oleh tim LPKA. Nanti pembuatan konten, video dan lain sebagainya itu kita akan bantu membuatkan Bapak Ibu. Jadi khawatir bagaimana konten-kontennya. Sangat disarankan adanya kolaborasi kita. Jadi kami mendukung Bapak Ibu untuk bisa menghadirkan Dudi juga di dalam materi Bapak Ibu nanti agar ini agar bisa lebih menarik juga ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya mungkin bisa apa ya, bisa jadi lebih menantang mahasiswa untuk melihat oh ini ada praktisinya gitu ya. Biasanya mahasiswa tuh suka melihat hal-hal yang ada kaitannya dengan mereka, misalnya tentang pekerjaan apa yang akan dibuka, misalnya oh ini saya membuka tentang industri tertentu, kemudian menghadirkan praktisinya. Nah itu sangat baik Bapak Ibu. Selanjutnya ini ketentuan proposal Bapak Ibu, karena waktu saya hanya 5 menit. Proposal di sini sebenarnya proposalnya Bapak usul, yaitu format proposalnya sudah kami buatkan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di template dokumen. Ini nanti kami akan bagikan Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin saya nggak terlalu banyak detail menjelaskan bagaimana ketentuan proposal MOOCs-nya. Saya akan lanjutkan ke lampiran. Nah ini adalah lampiran proposalnya seperti ini. Kemudian ada komitmen kontributor penyelesaian MOOCs. Tentu saja kita akan melihat apakah nanti Bapak Ibu dosen ada lampiran si komitmennya, kemudian ada identitas kontributor dan pengesahan seperti itu. Selanjutnya ini adalah yang tadi saya sampaikan, rencana pembelajaran MOOCs atau kalau SKS itu adalah RPS ya Bapak Ibu. Jadi lampiran MOOCs di sini nggak terlalu panjang. Ini juga sudah sering kita sosialisasikan Bapak Ibu dalam bagaimana kita mendesain pembelajaran online di morning. Saat itu kita juga sampaikan format ini atau formulir rencana pembelajaran online ini ya Bapak Ibu. Ini juga sudah ada di lampiran. Nah, Bapak Ibu penyelenggaraan MOOCs internal ini di Maranatha, sosialisasinya nanti kembali akan kita adakan lagi Bapak Ibu di tanggal 5 dan 12 Juni 2023. Submit proposalnya di tanggal 26 Juni, penilaian proposal 29 Juni sampai 2 Juli. Pengumumannya di 5 Juli dan penandatanganan berita acara hibah MOOCs di 8 Juli. Nah Bapak Ibu, ini tentu saja kami lihat dulu proposal Bapak Ibu. Ketika semua sudah full screen atau seleksi, kami akan adakan pendampingan ataupun membuka workshop untuk Bapak Ibu. Atau sebelumnya kami akan juga mengadakan workshop bagaimana pembuatan proposal hibah ini dengan baik. Peserta yang dinyatakan diterima dan melengkapi berita acara akan mendapatkan pencairan dana sebanyak 50% di awal Bapak Ibu. Seluruh informasi yang tadi saya sampaikan, bagaimana proposalnya dan
lampiran-lampiran semuanya nanti kami sematkan di website lpka.maranatha.edu dengan email moksukm@gmail.com atau lpka@maranatha.edu. Nah, lalu bila Bapak Ibu ingin diskusi secara langsung, boleh hubungi kami di bidang pengembangan model pembelajaran di extension 7116. Nah, Bapak Ibu, ini adalah alur produksi. Bapak Ibu jangan khawatir, untuk semester ini hanya mengusulkan proposal Bapak Ibu. Tentu saja proposalnya berisikan materi yang relevan dengan abad 21 tadi. Ini akan kami seleksi dan bagaimana dengan kontennya, desain dan juga video pembelajarannya. Ini nanti akan dibantu oleh LPKA. Jadi mohon bantuan dan dukungan partisipasi kembali dari Bapak Ibu untuk menggalakkan MUKS di Maranatha ini, sehingga Maranatha juga dikenal dengan konten materi pembelajarannya yang variatif, yang kreatif tentunya, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Ini juga bisa bukan menjual ya, artinya mempromosikan Maranatha ke mungkin ke sekolah-sekolah dengan materi Bapak Ibu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk alur produksinya tentu subject matter expert di sini adalah Bapak Ibu di sini yang berbahagia, dan juga instructional designernya tentu nanti juga adalah Bapak Ibu untuk pembuatan RP-nya ya, rencana pembelajarannya. Dan setelah itu nanti kami akan olah sampai jadi di sistem LMS MUKS.Maranatha ini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Nah, ini adalah panduan yang selama beberapa minggu ini saya godok sampai saya agak sedikit kemarin agak batuk pilek ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Dan di sebelah kiri itu adalah sebenarnya sementara ya Bapak Ibu adalah logo kita yang kami pikir ini sangat baik. M-nya jelas adalah Maranatha ataupun juga masih open online course atau Maranatha. Jadi M-nya tampil jelas, cerah untuk menerangi gitu ya. Kemudian O di situ sebenarnya O kan adalah singkatan dari open ya Bapak Ibu. Maranatha open. Jadi walaupun di situ pakai topi wisuda, sebenarnya itu menyimbolkan nanti kita akan membuka edukasi kepada seluruh masyarakat luas ya Bapak Ibu. Selanjutnya online, karena online kaitannya dengan jaringan. Di sini kami ambil Globe ya, tuh ya Bapak Ibu. Globe ya Bapak Ibu ya. Bola dunia, terima kasih Bu. Bola dunia ya. Kemudian C di sini MOOCs Open Online Course ya, course itu adalah materi ataupun pembelajaran yang kreatif, sehingga kita tampilkan terang di sini karena kita harapannya dengan Maranatha kreatif ataupun creative education yang ada di Maranatha bisa menerangi dan juga menjadi sinar, menjadi terang, menjadi garam untuk masyarakat umum pada umumnya. Demikian Bapak Ibu sosialisasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kami mengundang untuk sosialisasi yang kedua. Saya serahkan ke Pak Itu. Baik, terima kasih Kak Ellen untuk pemaparan dari sosialisasi penyelenggaraan MOOCs di UK Maranatha. Karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu boleh bertanya untuk 2 orang penanya. Silakan Bu Maria. Satu lagi ada Bapak Ibu mungkin ingin bertanya lagi tentang MOOCs. Tidak ada, jika Bu Maria terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih. Saya mau nanya, ini kan kok kurang lebih mirip-mirip dengan morning ya Bu ya. Nah, kalau yang morning itu kan berarti mahasiswa tuh ada yang sebagian di rumah, sebagian di kelas. Tapi targetnya adalah mahasiswa. Tapi kalau yang ini kalau saya nggak salah tangkap itu adalah targetnya mahasiswa di kampus dan di luar kampus, begitu ya. Nah, kalau yang misalnya di luar kampus itu kan ada pertemuan, beberapa kali pertemuan di onsite. Apakah itu semuanya online atau gimana itu? Kalau setengah-setengah, kalau misalnya seperti yang saat ini adalah
sebagian ujian yang ada itu adalah onsite, sebagian ujiannya online. Nah, akhirnya mereka mahasiswa itu memilih daripada setengah-setengah, hybrid juga nggak jelas gitu ya. Artinya nggak, jadi mereka ngambilnya setengah-setengah. Nah, mereka memilih lebih ke onsite. Tapi kalau yang ini kalau lebih ke online, apakah bisa digabung antara mahasiswa yang online dengan yang onsite? Itu aja yang saya tanyakan. Makasih Bu Haru. Terima kasih banyak Bu Christine. Bu Maria Christine, pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, MOOC yang akan kita hadirkan di universitas ini adalah yang sifatnya online Bapak Ibu. Kita akan buka kepada seluruh mahasiswa, dosen, atau juga mahasiswa di luar Universitas Kristen Maranatha. Jadi Bapak Ibu, seperti pertanyaan Bu Maria Christine, yaitu apakah diselenggarakannya online dan atau onsite gitu ya Bu, atau hybrid atau setengah-setengah? Bagaimana menghadirkan gitu ya Bu? MOOC ini akan diselenggarakan secara online Bu. Jadi kita akan buka sepanjang satu semester itu sifatnya online, bisa diambil di mana saja, kapan saja, tidak hybrid, tetapi full online ataupun asinkronus. Asinkronus juga sebenarnya bisa, asinkronus itu bisa dikatakan juga adalah pembelajaran secara mandiri. Bisa karena kita sifatnya di sini online, open online course, sehingga pembelajaran mandiri ini bisa diambil secara online karena kita sifat membuka di sistem MOOC.Maranatha ini LMS. Jadi tidak ada pembelajaran ataupun MOOC yang kita hadirkan di ruangan tertentu, di ruangan ataupun di tempat tertentu. Jadi MOOC ini kita buka bagi masyarakat luas yang mau mengambil di mana saja dan kapan saja, Bu. Seperti itu. Selama materinya dibuka. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lainnya? Selamat siang. Saya ingin diperjelas lagi. Tadi kalau nggak salah kan pertemuannya tuh untuk MOOC yang itu 6 sampai 8 kali ya. Nah, kita memberikan materinya mungkin lewat video atau lewat apa yang nanti akan dirancang oleh PRKA ya. Nah, kemudian hasilnya nanti dari peserta itu apa ya? Atau mereka hanya mengikuti materi yang kita ada dari jadwal yang sudah ditetapkan, sudah itu selesai, atau ada tugas, dan kalau ada tugas seperti apa gitu ya tugasnya itu, terus pasti kan dosen yang bersangkutan akan menilai gitu atau memberikan komen atau seperti apa. Nah, itu prosesnya seperti apa, mereka kapan ngumpulnya dan siapa penerimanya, terus gimana ininya gitu ya, prosesnya gitu. Kalau belum kebayang, maaf. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Luis pertanyaannya. Bapak Ibu, untuk MOOC ini sebenarnya kan karena pembelajarannya self-paced. Self-paced Bapak Ibu, jadi tanpa adanya tutor ataupun tanpa dihadirkannya mentor, tutor atau dosen secara langsung, tetapi penulisnya nanti akan tertera juga ya di sistem MOOC kita. Jadi pertanyaan dari Bu Luis itu tidak ada penugasan Ibu, tidak ada tatap langsung atau komen dari Bapak Ibu dosen yang mengusul materi, tetapi luaran dari peserta yang ngambil ya, yang mengikuti MOOC Bapak Ibu itu nanti mendapatkan sertifikat ini setelah mereka mengikuti evaluasi selama 1 sampai 8 pertemuan tadi Bu. Jadi gini Bapak Ibu, satu pertemuan itu bisa Bapak Ibu sesuaikan seberapa banyak materinya misalnya. Kemudian dilanjutkan pertemuan kedua dengan materi yang mungkin berkaitan dengan materi pertama misalnya gitu kan. Atau mungkin saja video atau juga video praktik. Nah, itu juga boleh. Lalu dilanjutkan dengan topik ketiga atau pertemuan ketiga. Nah, selama itu diikuti dengan baik, atau misalnya karena
ini sifatnya self-paced ataupun mandiri, belajar mandiri asinkronus, itu bisa saja diikuti oleh peserta hanya 1 hari atau mungkin 1 jam sudah belajar dengan baik, sudah mengikuti materi ibu dengan baik, bisa langsung evaluasi, lalu kemudian ada sertifikat. Nah, evaluasi di sini Bapak Ibu yang menentukan peserta itu lulusnya dengan grade berapa seperti itu. Nah, itu yang nanti bisa lebih digodok lagi, lebih difokuskan oleh Bapak Ibu sejauh mana mahasiswa itu bisa dikatakan lulus untuk mengikuti MUX A ini, seperti itu Ibu. Jadi nanti akan mendapatkan sertifikat lulus, dan sertifikat ini sebenarnya kalau di universitas lain ini bisa dikoreksi nilainya. Sama seperti yang disampaikan Protian, itu kan semuanya kembali kepada institusi. Institusi, misalnya nih ada mahasiswa luar yang ngambil MUX-nya Bu Luis gitu ya. Saya punya sertifikatnya Bu, gitu kan. Apakah ini bisa dikonversi ketika saya datang ke Maranatha atau ke prodi Ibu gitu. Nah, itu semua kembali kepada wewenang prodi dan universitas seperti itu. Jadi LPKA di sini sifatnya menyediakan wadah untuk belajar, menyediakan sistem SIM LMS MUX tadi itu untuk membuat masyarakat luas tahu Maranatha punya MUX ini, materi di luar kurikulum yang dibuka secara cuma-cuma karena sifatnya gratis ya tadi Bapak Ibu, tidak berbayar. Tapi malah kita Maranatha menghargai Bapak Ibu untuk materi kreatif tadi ya, konten kreatif. Seperti itu Bu Lois, mudah-mudahan menjawab ya Bu. Terima kasih.